Shalom Bapak Ibu Saudara, jumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Novan Prasetyo yang akan membawakan renungan harian hari ini. Firman Tuhan yang akan saya bawakan adalah dari Titus pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat 9. Namun saya tidak membacanya, Bapak Ibu bisa mempause YouTube ini dan bisa membacanya di rumahnya masing-masing. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, untuk firman Tuhan yang hari ini saya bawa, saya beri judul adalah Standar Pelayan Allah. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara kita sebagai umat Kristen itu terpanggil untuk berbagian di dalam pelayanan gereja. Berapa banyak kita menyerahkan diri untuk hadir di tengah-tengah umat dan ingin terlibat untuk melayani Tuhan dan melayani umat atau melayani jemaat. Saya pikir mungkin tidak banyak Bapak Ibu Saudara, karena ada sebagian orang yang berpikir bahwa dia ingin melayani Tuhan ketika dia sudah pensiun atau usia tua. Namun perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara, melayani Tuhan tidak hanya memandang bahwa usia sudah tua, tapi dari usia muda bahkan anak-anak pun kita bisa melayani Tuhan dalam berbagai tugas pelayanan gereja. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, untuk melayani Tuhan juga harus memiliki standar. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, kalau kita tadi sudah membaca firman Tuhan dalam Titus pasal yang pertama ayat 1-9 ini, tentu Tuhan itu menetapkan atau melewati Rasul Paulus. Rasul Paulus menuntut kepada Titus yang saat itu ada di Kreta, dan dia minta untuk Titus memilih baik penatua dan juga penilik jemaat. Artinya, Titus ditugaskan untuk melihat, mengatur, dan menetapkan penatua-penatua atau pelayan yang nantinya akan menjadi pemimpin jemaat. Namun, Bapak Ibu Saudara, tentu untuk menjadi pemimpin jemaat atau pelayan dalam jemaat atau panatua atau presbiter itu tidak mudah di dalam konteks zaman itu. Karena dia harus memiliki standar yang dalam hal ini standar eksternal bisa dilihat adalah orang-orang yang tak bercacat. Itu pertama, Bapak Ibu Saudara. Kedua, hanya mempunyai satu istri. Ini sudah nyata bahwa seorang pelayan itu tidak boleh memiliki lebih dari satu istri. Kenapa harus satu istri? Karena pada saat itu ya rata-rata laki-laki yang melayani Bapak Ibu Saudara. Ya sebaliknya konteks zaman sekarang ya tidak boleh juga lebih dari satu suami. Kemudian anaknya harus hidup beriman. Jadi seorang pemimpin jemaat tidak hanya dia bisa memimpin jemaat, sebelumnya dia harus bisa memimpin keluarganya, secara khusus membina anaknya supaya tetap hidup beriman, Bapak Ibu Saudara. Jauh dari kemungkinan tuduhan hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Ini adalah standar eksternal yang harus dimiliki oleh setiap pelayan saat itu. Kemudian juga Bapak Ibu Saudara, tugas seorang penatua atau penilik dalam jemaat atau saat mengawasi jemaat atau sebagai pengatur dalam rumah Allah pada saat itu juga memiliki standar yang saya bisa garis bawahi di sini, standar internal atau dalam dirinya sendiri secara eksklusif. Bapak Ibu Saudara, itu harus memiliki kriteria pertama, dia tidak bercacat, sama seperti di awal tadi standar eksternal, dia tidak bercacat, tidak angkuh hidupnya Bapak Ibu Saudara, bukan pemberang, kemudian juga bukan peminum. Perlu kita garis bawahi Bapak Ibu Saudara, peminum dalam arti peminum minuman keras dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Bukan pemarah, tidak serakah. Dan kewajiban selanjutnya sebagai penilik atau pemimpin atau panatua saat itu Bapak Ibu Saudara sebagai standar hidup ialah suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, berpegang pada perkataan yang benar, dan ajaran yang sehat. Tentu kalau dijabarkan secara satu persatu, tiap makna kata-kata ini mungkin Bapak Ibu bisa melihatnya secara mendalam. Namun itulah salah satu garis bawah bahwa standar untuk menjadi pelayan saat itu, dia harus memiliki kriteria-kriteria yang demikian. Nah, tentunya Bapak Ibu Saudara, kriteria yang seperti ini atau standar yang harus dimiliki seperti ini diperlukan karena apa Bapak Ibu Saudara? Agar mampu dan sanggup untuk menasihati jemaat, meyakinkan jemaat atau meyakinkan orang-orang saat itu. Karena apa? Karena dia tidak hanya sekedar menyampaikan,
tetapi betul-betul harus mempraktekannya dalam kehidupannya. Sehingga Bapak Ibu juga dalam hal ini, seorang pelayan juga harus sanggup meyakinkan penentang-penentang berdasarkan ajaran yang benar tentunya. Sehingga itu semua bisa dipertanggungjawabkan. Inilah kualitas yang seharusnya terlihat dalam hidup orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Baik saat itu atau saat ini, yang rela mengabdikan dirinya kepada Tuhan dalam pelayanan gereja. Nah, oleh sebab itu, Ibu Bapak, untuk melayani sebagai pelayan gereja, entah sebagai penatua dan diakon, entah sebagai guru sekolah minggu, aktivis gereja, dan siapapun yang terlibat dalam pelayanan gereja, maka standar inilah patokan. Namun standar ini apakah kita mampu sempurna menjalaninya? Tidak. Karena kita adalah orang berdosa, pasti banyak kesalahan, tetapi ketika ada niat, ada kehendak dan keinginan, kita akan dimampukan. Dengan ketulusan, Tuhan akan membimbing dan menyertai kita. Terakhir, Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini guru-guru palsu baru bisa dibuktikan salah bila ajaran yang sehat itu dikuasai dengan baik. Menurut Paulus, Bapak Ibu Saudara, ajaran harus disampaikan dengan sejelas-jelasnya. Sehingga baik sesuatu hal yang bertentangan dengan akal sehat atau ajaran yang sehat, itu akan nampak. Kenapa? Ajaran yang sejelas-jelasnya melayani kebenaran, firman melayani setiap pelayan yang terpanggil untuk melayani Tuhan di dalam pelayanan gereja, itu akan betul-betul bisa baik adanya, dan segala ajaran yang tidak sehat itu akan secara otomatis dinampakkan. Dan kita akan melihat siapa orang-orang yang sungguh-sungguh melayani di jalan kebenaran Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kiranya kita boleh memahami firman ini dan kita boleh menerapkannya sebagai orang-orang yang percaya. Dan juga Bapak Ibu yang mungkin terpanggil untuk melayani di gereja, jangan menunggu usia tua, jangan menunggu pensiun. Luangkanlah waktu Bapak Ibu ketika memang ada panggilan untuk melayani Tuhan dalam profesi apapun. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman yang kami sudah dengarkan pada kesempatan hari ini. Diberkatilah umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang hidup di mana kami berada, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Inilah doa kami panjatkan di dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami bersyukur. Amin.